Pakai sarung tangan bersih apa steril? Bersih. Ya. Bersih. Dan setelah itu ukur tanda-tanda vital. Ya, tekanan darah, nadi, suhu. Tapi nanti di ujian nggak perlu. Ya, itu udah lewat ya, nanti nggak dinilai. Ya. Kaji. Ya, bertanya pasiennya, Pak, keluhannya Bapak rasakan apa sekarang? Pasiennya contohnya misalnya kecelakaan. Aku. Pegel doang. Pak, ini kita pasiennya kecelakaan. Nah, setelah itu apa? Kaji tingkat kesadaran. Ada berapa tadi? Ada 3. Ya. Sekarang saya akan cek tingkat kesadaran pasiennya. Kamu hafal ya? Udah mata tadi itu, waktu kita review ya. Verbal udah hafal, motorik udah hafal. Ya. Kita cek sekarang, lihat nilai Anda. Berapa GCS teman Anda? Ya. Kalau kita bilang mulai, berarti sudah mulai. Ya. Dinilai. Oke, baik. Kita mulai. Oke. Bapak bisa ceritakan nggak Pak, bagaimana kronologis waktu Bapak terjadi kecelakaan? Dari tadi Pak, dari kamar mandi jatuh. Jadi Bapak kecelakaan itu Bapak mau dari kamar mandi, pleset. Bapak bisa angkat tangan yang sebelah kiri. Ya, silakan nilai. Itunya berapa? Kita mulai. Pak bisa buka mata ya Pak? Pak. Udah. Kognitifnya. Ya. Pertama adalah umum tadi. Ya, kita tanya adalah memori jangka Panjang. sorry, ini dulu ya. Orang, tempat dan waktu. Ya. Bapak tahu nggak di sini Bapak ada di mana? Di ruangan. Ya. Bapak kenal tuh Pak. Yang nunggu Bapak itu siapa namanya? Saya Tetap itu cowok itu. Iya. Siapa namanya Pak? Firman. Firman yang ini. nggak ada. Oh ya itu. Ya tanya ya. Tadi kita tahu benar Pak Firman. Ya itu ya benar berarti ya. Itu orang. Tempat tadi sudah. Waktu. Sekarang Bapak, kalau menurut Bapak ini sekarang siang atau malam? Siang. Benar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memori jangka panjang. Bapak masih ingat tanggal lahir Bapak tanggal berapa? Tanggal berapa Pak? Tanggal 2 bulan April tahun. Percaya nggak kita? Percaya aja. Kita juga nggak tahu kan? Ya, percaya berarti dia mengingat. Nanti kita bisa cross check dengan tanggal lahir yang ada di status. Kecuali Anda bisa baca status dulu ya. Bisa. Kemudian berikutnya adalah memori jangka pendek. Ya. Bapak masih ingat gak waktu Bapak saat dibawa ke UGD? Itu kira-kira siapa yang bawa? Masih ingat? Enggak. Kalau misalnya bilang enggak, apa terjadi gangguan? Enggak. Karena kan bisa aja dia ke UGD udah nggak sadar aja. Iya kan? Iya. Nah, tapi kita bisa tanyakan, Bapak masih ingat gak tadi Bapak sebelum saya datang ke sini siapa Pak? Perawat siapa atau dokter siapa yang periksa? Bisa kan? Jelas nggak? Itu pertanyaannya. Jadi nggak harus dia tidak ingat waktu kejadian UGD, ya itu ada memori jangka pendek. Ya. Kemudian new learning, Bapak saya akan sebutkan 3 kata, nanti Bapak ikuti sebutkan kembali apa yang saya ucapkan. Apa ya? Meja, kursi, lemari. Meja, kursi, lemari. Berarti dia tidak ada gangguan. New learning. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita minta perhatian dan konsentrasi. Ya, Bapak saya akan sebutkan angka, kemudian dikurangi dan Bapak hitung berapa jumlahnya. Ya, 100 dikurangi 5. 95. Ya, Bapak bisa baca? Bisa. Coba saya akan tunjukkan ini Pak. Ini huruf yang tulisannya nama apa nih Pak? Dibaca di belakang. Nah, ya. Yang kedua
Ya, dia tidak ada gangguan di perhatian. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalkulasi. Ya, Bapak coba saya pengen tes 1 ditambah 3 berapa Pak? Nah, ya, coba-coba 1 ditambah 3 dikali 5 harus 10. Coba ya, saya tinggal dulu Pak ya, saya ke belakang ya. Nah, jangan ya, pusing ya. Pusing, tambah pusing lagi. Ya, jelas ya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah general informasi. Bapak tahu sekarang presiden kita sekarang siapa Pak? Prabowo. Salah. Yang benar adalah Prabowo Subianto. Sebutan namanya aja kan. Kemudian yang berikutnya adalah khusus mengenai objek-objek. Ya, Bapak lihat itu yang bulatan hitam itu apa coba? Yang ini. Kalau itu Pak? Yang warna biru itu kursi. Jangan tanya itu apa tuh Pak? Yang apa? Terbuat dari aluminium itu Pak. Harus tanya situ. Nggak tahu kan? Wah, lemari kata dia. Salah. Jangan atau misalnya pasiennya ditanya bisa ini Bapak ini tahu apa nih? Apa nih Pak alat ini Pak? Jelas ya. Kemudian saya itu saya anggota tubuh. Bapak tahu ini yang saya gerakan namanya apa? Anggota tubuh. Lanjut yang berikutnya adalah ke tadi udah khusus ya, yang khusus ya. Kemampuan kontraksi. Ya, Bapak nanti bisa coba tolong gambarkan ya lingkaran, kemudian ada pokoknya jam berikut dengan angkanya. Ya duduk boleh. Nah ini ada gambar kira-kira benar nggak nih? Benar ya? Benar, walaupun dia kecil, ini kan kecil tuh. Bapak mengalami gangguan kontraksi ya karena gambarnya terlalu kecil. Jadi yang dilihat itu bukan itunya, tapi kemampuan dia kalau misalnya dia bisa gambar kayak gini. Oh, lingkaran ini putus sampai sini, nanti namanya adalah gangguan apraksi. Dia bisa membuat lingkaran. Ya, walaupun ini plata nggak apa ya. Lingkaran persis. Yang penting nyambung. Ya, jelas ya? Iya. Itu untuk yang di gangguan di pemeriksaan khusus. Ya. Nah berikutnya yang selanjutnya adalah tes rangsang menial. Kaku kuduk, paham ya? Kaku kuduk kalau positif dia ada kaku. Ya. Kemudian kalau gigi 1, kalau dia ini nekuk berarti positif. Ya kita tes teman kamu biar menilai apakah hasil yang nanti akan saya. Ini kalau dia kaku kuduk nih, lihat nih. Diam aja nih, diam. Berarti hasilnya Positif. Negatif. paham? Dianya dia menekuk nih, lihat. Tapi kalau coba ditahan, jangan nekuk ya. Nah, tuh. Ini berarti Positif. Oh. Bukan itu yang kemarin. Cuma di kernek sama resek nanti, ya kan? Nah kemudian kita lihat di kaku kuduk ini, tolong perhatikan. Ini ditekuk, ya. Kalau misalnya dia ditekuk, kemudian ininya tetap bisa nekuk, tapi ininya gerak ini atau dua, bisa dua atau salah satu nekuk ini, berarti Brudzinski satunya positif. Kalau diam aja berarti Negatif. Paham? Paham. Oke, sekarang coba tes. Ya. Ya, tes. Apa hasilnya? Negatif. Apa negatif?
Kaku kudu. Kaku kuduknya negatif, Negatif. Rudinski satunya Positif. positif. Ya bukan? Iya. Jelas ya? Jadi bisa aja ininya positif, ininya negatif. Ya, bisa aja ininya negatif, ininya positif. Bisa aja dua-duanya negatif. Bisa aja dua-duanya Positif. Berarti pasiennya. Jelas ya? Oke, sekarang kernek. Kernek diangkat kakinya. Kita lihat ekspresi wajahnya, ingat, bukan dilihat kakinya. Kita lihat ekspresi wajahnya. Sakit dia? Atau meringis tidak? Enggak. Kalau enggak berarti Enggak sakit. negatif. Ini kernek. Kernek. Kita lihat resepnya. Tekuk ininya nih. Tuh. Meringis nggak dianya? Nah, Meringis. meringis berarti Positif. kerneknya negatif, resepnya positif. bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Jelas ya? Oke, sekarang saya tes lagi nih. Kamu udah ngerti ya? Terserah nih. Tolong lihat. Tidak hanya harus ekspresi wajah, tapi saya bilang aduh sakit, ada merasa kesakitan aja ya, atau itu berarti positif ya. Oke. Apa tuh? Kerneknya Negatif. resepnya Positif. Jelas ya? Karena Brudinski 2. Brudinski 2 kalau ditekan simpisisnya, sisi pubisnya, dia kedua kakinya nekuk atau salah satunya, itu berarti positif. Nah, oke, sekarang kita tes. Nah, sudah pada negatif? Positif. Jelas ya? Ada pertanyaan? Gak ada. Oke, lanjut ke yang tes rangsang. Nah, ini apa tes? Nervus cranial. Apa saja? Yang pertama adalah nervus 1. Olfaktoris. Pertama kita raba dulu hidungnya. Ya, ada Bapak sakit nggak Pak? Ya, kita raba ada benjolan atau tidak. Ya, kalau ada benjolan berarti dia mengalami adanya peradangan. Kalau sakit berarti ada peradangan. Ya. Kemudian setelah itu kita cek lubang hidungnya apakah ada apa? Ada sumbatan atau tidak. Caranya awas, kalau ini jangan dibuka dulu, Anda masukin. Jelas. Nanti pada saat Anda mau mencabut, jangan posisinya kerat kejepit begini tuh. Kalau kejepit ini nanti bulu hidungnya yang kecabut. Nah, jadi posisi renggang itu aja sedikit baru cepat. Cabut ya. Itu ya. Paling gede bulu hidungnya gondrong misalnya. Jelas? Oke, jelas. Kita cek ya. Oh, saya akan baca dulu Pak ya. Oke, kita masukkan. Ya, oke, kita cek. Ya, demikian juga dengan yang sebelahnya juga. Ya, itu yang benar. Kalau yang salah, nanti Anda begini misalnya. Itu cabut. Ya. Oke, sudah tidak ada sumbatan. Kemudian kita tes dengan menggunakan zat pembau ya. Bapak nanti saya akan dekatkan ke hidung Bapak zat bau ya. Ada dua macam, minyak kayu putih dan kopi. Ya, Bapak tolong nanti sebutkan. Bapak bisa pejamkan mata. Buka mata, tutup lubang hidung yang sebelah kanan Pak. Sebelah kanan. Saya akan dekatkan Pak ya. Bapak. Ini bawa apa Pak? Minyak kayu putih. Ya. Oke, hidung sebelah kiri ya Pak. Tuh. Oke, kalau ini bawa apa? Kopi. Ya. Kenapa ditutup? Supaya objektif. Kalau nggak ditutup, Bapak buka matanya. Bapak saya akan dekatkan nih Pak ya. Ini alat apa? Belum nyampe udah kopi. Itu dulu
lagi Pak, belum nyampe belinya kayu putih, belum nyampe tuh Pak. Ya. Itu olfaktoris. Yang kedua yaitu adalah nervus optik, yaitu tajam Penglihatan. jelas ya. Oke, bagaimana caranya? Pertama adalah pasien anjurkan untuk duduk. Bapak bisa duduk? Oke, silakan duduk Pak. Bapak bisa baca? Bisa. Kita tanya dulu, Bapak bisa baca nggak? Nah, sampai Anda yang hanya duduk, yang ada ini apa Pak? Besar ini. Geleng kepala. Nah, ini Pak, geleng kepala lagi. Sampai ke yang kecil, geleng kepala semua. Sehingga pasien tidak bisa Baca. Jaraknya idealnya adalah 5 meter. Bapak bisa pejamkan tutup mata yang kanan. Ya. Ini huruf apa Pak? Ini N, ini L, ini S, ini T, B, ini C, ini N, ini C. Bagus ya, dia bisa melihat jarak dengan 5 per. Itu kapan itu tadi? Demikian juga dengan sebelahnya. Ya sama ya. Itu untuk yang tajam Penglihatan. Bapak bisa tiduran lagi. Oke. Kemudian tes lapang Pandang. Bapak lapang pandang. Bapak lihat ini Pak ya, masih kelihatan atau tidak ya? Ini masih kelihatan Pak? Masih kelihatan? Masih kelihatan ini Pak? Ini masih kelihatan ya? Masih kelihatan? Masih kelihatan nih Pak? Ini masih kelihatan terus karena ini yang fokus. Ini masih kelihatan Pak? Ya, sampai sini masih kelihatan Pak? Masih. Masih. Ininya yang harus dipatokan. Perawatnya yang salah, bukan pasiennya. Paham ya? Perawatnya yang sampai apa nanti lihat ini ya, masih kelihatan apa enggak? Lihat ini. Ya. Si Dewi. Nah, stop. Ya. Tuh lapang Pandang. ya. Oke, itu aja untuk yang di nervus ke 2 ya. Kemudian yang berikutnya adalah 3, 4 dan 6. Apa namanya? Oculomotorius, kemudian bronchialis, dan anus. Bapak bisa pejamkan mata? Oke, buka mata lagi. Pejamkan mata Pak. Kita raba opak matanya. Ya, apakah nyeri atau tidak? Sakit Pak? Ya. Kemudian kita tes reaksi pupil ya. Buka matanya Pak. Buka. Ya, dari sini, dari samping. Ya, jadi bukan langsung Bapak. Ada langsung gitu kan. Anak bayi tadi gitu. Ya, dari samping. Bayi Ya. Ya, mengecil. Ya. Kemudian lihat pergerakan bola matanya ya. Bapak nanti bola mata pandangannya tutup ke depan, nanti yang bergerak adalah bola matanya yang ikuti ini Pak ya. Nah, ini kalau normal ya. Kalau nggak normal, yang sebelah kanan ini tuh ya, dia nggak ikut. Itu ya. Jadi yang ikut ke sini, cuma yang sebelah kanan itu. Nah, itu yang nama adalah stratis. Juling kan. Pelan-pelan aja. Jadi jangan berkali Pak. Ya, oke itu. Itu nervus yang 3, 4 dan 6. Berikutnya adalah nervus yang kelima, yaitu adalah trigemini. Ya, motorik dan sensor. Motoriknya, Bapak bisa buka mulutnya Pak. Buka mulutnya lebar. Ya, katupan giginya dapatkan tadi. Katupan giginya. Dia bisa menutup atau tidak. Kalau pada pasien stroke biasanya dia tidak bisa menutup. Kemudian sensoriknya, yaitu dengan cara Bapak pejamkan mata. Pejamkan mata. Nanti saya akan dekatkan atau tempelkan di dagu Bapak. Bapak bisa bilang ada atau tidak. Ya, jelas Pak? Oke, jelas.
Ada nggak nih Pak? Dari yang sebelah kiri? Ada. Ya. Yang sebelah kanan Pak ada nggak? Ada. Itu ya. Yuk kita tes. Kalau misalnya dia ada tidak terasa susah ini, yang terasa berarti dia ada gangguan sensorik di nervus ke-5. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah nervus ke-7. Apa itu? Facialis. Ya, facialis ada motorik dan ada sensorik. Motoriknya, Bapak angkat alisnya Pak. Angkat ke atas alisnya, tunjukkan dahinya. Oke, ya. Bapak sekarang coba tersenyum. Ya. Bapak coba gembungkan pipinya. Sekarang Bapak coba bersiul. Pasien mengalami gangguan nervus ke-7 karena pada saat bersiul tidak ada suara. Bukan suaranya yang disalih, tapi adalah kemampuan dia untuk membentuk huruf O, ya kan? Oh. Jelas ya? Itu motoriknya. Kemudian sensoriknya yaitu adalah dengan menggunakan tes rasa. Ya baiknya kalau tes rasa jangan 3, banyakkan, cukup pahit dan manis. Asin. Ya. Bapak bisa pejamkan matanya Pak. Pejamkan matanya. Saya akan berikan zat rasa ke lidah Bapak. Jadi Bapak tolong rasakan ini pahit atau manis. Ya Pak ya. Oke, Bapak jelas. Coba keluarkan julurkan lidahnya Pak. Ya. Manis apa pahit Pak? Pahit. Benar nggak? Benar ya. Ini karena kopi. Ya. Itu nervus ke-7. Sekarang lanjut ke nervus ke-8. Apa namanya? 8 vestibulocochlearis, yaitu tes pendengaran dan keseimbangan. Keseimbangannya nanti di belakang aja ya. Kita tes dulu dengan pendengarannya, yaitu dengan menggunakan yang namanya kartu ya, utamanya mana? Ada 3. Ada Riner, ada Weber, dan ada ngetrokinnya jangan di tempat tidur. Salah. Jangan di oli ya, tapi di tangan saja. Kemudian ingat ini jangan dipegang nih, yang rombongan ininya nih. Pada saat Anda menggetarkan apa? Kalau Anda pegang, digetarkan, nggak ada, hilang getaran. Paham ya? Ujungnya saja. Getarkan, tes di belakang tulang mastoid. Dengar? Ya? Jangan ditempelin, hilang nanti getarannya. Ya. Lagi itu Rina. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah Weber di dahi ya. Kita tanyakan ke pasiennya ada getaran atau tidak dan tanyakan sama atau tidak. Ada sama kanan kiri? Ada sama ya. Itu Weber. Yang terakhir adalah suara dibandingkan dengan pemeriksa ya. Caranya sama, kita getarkan juga. Beneran. Kok nggak ada? Berarti perawatnya yang budak. Perawatnya kok nggak ada? Jelas ya? Jelas. Oke, terakhir yang berikutnya adalah berapa? 10 dan 11. Apa namanya? Yaitu adalah glosopharyngeus dan vagus, yaitu anjuran pasiennya buka mulut. Bapak buka mulutnya, buka lebar-lebar. Ucapkan kalimat A Pak. A apa aja? Nah itu kita lihat ukuran. Ya, ada tidak getaran dia mengucapkan saat ukurannya. Apanya? Ya. Kemudian Bapak coba ikuti kata-kata saya. Lari-lari di lorong-lorong lurus. Lari-lari di lorong-lorong lurus. Ya. Lari-lari di lorong-lorong. Kemudian nervus vagusnya anjurkan pasien untuk menelan. Bapak coba respon refleks menelannya. Ya, sekali lagi Pak. Nah, ada tidak?
Ya, pada pasien stroke biasanya tidak ada perkenalan, maka yang dipasang angin. Jelas ya? Jelas. Yang berikutnya yang terakhir adalah dengan puskes 11 dan 12. Apa namanya? Aksesoris dan aksesorisnya kita anjurkan pasien coba Bapak kepalanya menoleh ke sebelah kiri. Tahanan atau tidak? Coba menoleh ke sebelah kanan. Bahunya, coba Bapak angkat bahunya ke atas. Bahu. Kepala. Coba Bapak angkat bahu ke atas. Ada tidak ya? Kemudian hipoglosisnya anjurkan pasien untuk menjulurkan lidah. Bapak coba keluarkan lidahnya. Keluarkan lewat gerakan ke kanan, ke kiri. Untuk yang ke 11 dan 12. Oke, sekarang lanjut ke refleks. Buka OSCP-nya. Yang berikutnya adalah refleks yang cek dari mulai telapak kaki ya, tumit ya. Iya. Tumit ke arah jempol. Itu ya, tumit ke arah jempol itu. Tuh, melawak itu ya. Caranya kita lihat. Nah, kita lihat. Yang dilihat bukan awas, jangan sampai. Gimana refleks babisinya? Refleks babisinya ada gelinya. Ini ya, tapi adalah kita lihat. Nah ini kita lihat ininya, keempat ibu jarinya menutup ke dalam, ibu jarinya ke Luar. Nah, itu kan? Bohong. Oke, sudah. Kemudian sebelum ke bicep biasanya ada namanya di abdomen. Apa namanya refleks itu? Supervisi ya. Supervisi. Sama. Ini kita ginikan. Nanti yang ditanya bukan geli tidak. Tapi sama kita lihat ada pengkerutan di bagian abdomen atau tidak. Bisa lihat juga. Adik kulitnya ya. Apa tahanan apa kulitnya? Bapak bisa duduk. Kalau ke sana, Pak. Sana. Oke, sekarang kita tes yang namanya refleks bicep. Bicep. Di sini Bicep di sini ya. Bicep. Relax aja, Pak. Relax. Bicep. Bicep di dalam, bukan di luar ya. Bicep Iya. di dalam. Di sini relax aja. Relax. Bicep, tricep. Bicep di dalam sini nih ya. Iya. Bicep, tricep. Kemudian patella, was, Bicep, patella bagusnya tricep. begini Di sini gini. di dalam. Jangan ini masuk ke dalam. Mundur. Nah, jangan begini. Iya, kalau Nanti nggak? sebelah sini. Jangan lipat tali Iya. pertahan ke tempat tidur. Maju ke depan. Nah, menjuntai. Jadi ini juga sama, telapak kaki nggak boleh kena Lantai. Ya. Relax aja, relax. Bohong. Percakap. Memang iya ya. Salah. Dia katanya Sejak apa kok dites begini ya? mitos. Refleks patella, kemudian Achilles. Kalau Achilles nggak terlalu terlihat. Sudah? Satu tes ke CI.